Perkenalkan, saya Laurentius Windy Oktanio Haryanto, dosen Prodi S1 Desain Produk, Direktorat Kampus Kabupaten Banyumas, Universitas Telkom. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu Studio Desain Produk Studi Pasar. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum mengenai mata kuliah Studio Desain Produk Studi Pasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib Prodi S1 Desain Produk di semester 6 dengan beban sebesar 5 SKS. Adapun bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini mempelajari aspek bisnis dalam desain produk. Mahasiswa akan belajar mengenai strategi pemasaran, analisis pasar, dan konsep branding untuk produk mereka. Dalam mengembangkan sebuah desain, mahasiswa diajak untuk mempertimbangkan tidak hanya pada aspek fungsional dan estetika, tetapi juga bagaimana produk tersebut dapat diposisikan dan dipasarkan secara efektif di pasar. Terdapat 3 program Learning Outcomes atau PLO Prodi, yaitu meliputi 1. Mampu menuangkan gagasan sesuai dengan standar gambar desain produk mengacu pada salah satu ketetapan dari standar internasional. 2. Mampu mengabstraksikan kualitas gagasan yang dihasilkan melalui tulisan dan bagan visual, ditunjukkan melalui portofolio karya desain produk. Mampu menggunakan perangkat lunak atau software sebagai alat bantu desain produk. Sedangkan Course Learning Outcomes atau CLO terbagi menjadi 3 capaian, yaitu 1. Mahasiswa mampu mengimplementasikan faktor persepsi, emosi, dan perilaku pengguna pada perancangan produk berdasarkan studi pasar. Kedua, mahasiswa mampu membuat perancangan produk yang inovatif dan fungsional berdasarkan studi kebutuhan pasar. 3. Mahasiswa mampu menggunakan teknologi modern dalam proses perancangan produk berdasarkan studi pasar. Adapun referensi mata kuliah ini berupa 1. Buku Principle in Design oleh Will Mayall. 2. Product Design for Manufacture and Assembly oleh Geoffrey Bodyard. 3. Aspek-aspek desain oleh Bram Palgunadi. Mata kuliah ini diselenggarakan melalui sistem sinkronus maupun asinkronus yang mengutamakan metode pembelajaran aktif dengan berfokus dan mengutamakan peran serta keaktifan mahasiswa dalam pelaksanaannya. Mata kuliah ini juga menekankan pada pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan individu, melalui studi kasus dan proyek. Adapun pembelajaran sinkronus dilakukan melalui tatap muka secara langsung ataupun web conference seperti Google Meet atau Zoom. Sedangkan pembelajaran asinkronus dilakukan melalui pemberian materi, penugasan, dan penggunaan Learning Management System atau LMS di Telkom University. Pembelajaran Studio Desain Produk Studi Pasar berlangsung selama 16 pekan dengan pembagian 8 pekan sebelum evaluasi CLO di tengah semester dan 8 pekan di akhir untuk evaluasi akhir CLO. Pada pekan sebelum evaluasi CLO di tengah semester, pembelajaran difokuskan pada teori dasar, riset pengguna, dan pasar, sehingga mahasiswa mampu menghasilkan luaran berupa proposal proyek desain. Sedangkan pada pekan sebelum evaluasi CLO di akhir semester, pembelajaran difokuskan pada kelas studio, sehingga mahasiswa mulai mendesain dan merancang produk sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Penugasan dalam mata kuliah ini meliputi kuis, asistensi, dan tugas. Adapun pembagian bobot nilai tugas tersebut yaitu kuis sebesar 15%, asistensi sebesar 15%, dan tugas sebesar 70%, sehingga total pembobotannya yaitu 100%. Selanjutnya, berikut saya tampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan dalam mata kuliah Studio Desain Produk Studi Pasar secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang teman-teman. Kita bertemu lagi di pertemuan kedua dalam mata kuliah Studio Desain Produk Studi Pasar. Nah, setelah di pertemuan pertama kita membahas terkait dengan ekonomi kreatif, di pertemuan kedua ini kita akan membahas desain dan kebutuhan manusia. Jadi sebenarnya
apa yang ingin kita pelajari sih di pertemuan kedua ini gitu. Jadi di pertemuan kedua ini sebenarnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana desain itu tuh bisa diambil dari kebutuhan manusia gitu. Jadi kita tahu nih bahwa yang kita desain itu sebenarnya didasarkannya salah satunya adalah pada kebutuhan manusia gitu. Nah, alangkah baiknya jika saya menjelaskan dulu secara dasar. Jadi kebutuhan manusia itu kalau teman-teman lihat maupun di buku ataupun di internet itu sebenarnya ada beberapa tingkatan gitu ya. Nah, salah satunya ini saya ambil dari si Pak Maslow ini. Jadi Abraham Maslow itu membagi kebutuhan manusia itu menjadi 5. Jadi yang kalau kita lihat secara piramida itu tuh dibuat secara tingkat. Jadi yang tingkat yang paling dasar itu adalah psikologikal gitu ya. Kemudian di atasnya lagi ada keamanan, kemudian di atasnya lagi itu adalah ingin dicintai dan rasa memiliki. Kemudian ada semacam ingin dihargai dan kemudian adalah self aktualisasi gitu. Jadi kurang lebih kalau secara tingkatan pada saat manusia ini sudah memenuhi tingkat yang pertama, dia akan mencoba untuk memenuhi tingkat kedua, ketiga dan seterusnya gitu. Jadi nah, kebutuhan inilah sebenarnya yang mendasari produk-produk yang ada di sekitar kita gitu. Jadi sebagai contoh, kebutuhan psikologikal itu manusia itu membutuhkan yang namanya bernafas, air, makan, kemudian juga bagaimana dia bisa beristirahat dan sebagainya. Jadi makanya kalau kita lihat di produk-produk kita itu ada berbagai macam produk yang dibuat untuk mengakomodir itu. Produk makanan, minuman, kemudian juga ada tempat duduk, kemudian tempat tidur dan sebagainya gitu. Karena untuk mengakomodir kebutuhan ini gitu. Nah, kalau misalkan ini sudah terpenuhi, itu akan lanjut ke yang keamanan, safety. Jadi seseorang itu akan membutuhkan sebuah rumah gitu ya, untuk dia itu merasa aman. Jadi banyak dari sekitar kita itu yang berjualan rumah gitu ya, agen-agen properti, kemudian juga mungkin terkait dengan asuransi kesehatan, ya karena untuk keamanan itu gitu. Nah kemudian pada saat ini sudah dipenuhi, dia akan lanjut lagi ke rasa ingin dicintai dan dimiliki gitu. Jadi makanya kalau kita lihat di produk-produk di supermarket tuh ya ada barang-barang yang mahal gitu ya. Jadi kemudian juga kalau misalkan HP itu kalian butuh chat gitu ya, medsos, ya itu karena itu untuk terhubung satu sama lain gitu. Jadi entah itu ke teman, keluarga dan rekan kerja gitu. Nah, pada saat ini sudah sampai dipenuhi, kemudian atasnya lagi itu adalah bagaimana ingin rasa untuk dihargai gitu. Jadi kalau misalkan kalian contohnya kemarin waktu ada beberapa teman-teman kita yang sidang itu, dia dihadiahkan gitu ya, entah itu bunga atau makanan. Itu kan sebenarnya kan untuk mengakomodir ini nih. Jadi bahwa kita tuh punya teman, kemudian yang perhatian dan sebagainya. Kalau misalkan kalian dikasih kado dari pacar gitu ya, apa dari keluarga, orang tua, itu juga sebenarnya ini dia dihargai gitu. Nah, kemudian pada saat ini sudah terpenuhi, dia akan tingkat yang paling atas adalah self aktualisasi. Jadi ini lebih pada di mana kebutuhan manusia itu dia ingin menunjukkan identitas pribadinya dia gitu. Dia ingin dipandang sebagai apa gitu. Apakah sebagai seorang yang berpendidikan tinggi atau punya jabatan tinggi. Nah, itu self aktualisasi. Termasuk juga sukarelawan-sukarelawan yang membantu pada saat korban bencana alam. Itu sebenarnya untuk memenuhi itu gitu. Nah, itu secara dasar ya kebutuhan manusia. Nah, lalu apa kaitannya dengan desain gitu? Jadi saya akan menjelaskan secara dasar dulu. Jadi desain itu sebenarnya sejalan dengan kebutuhan manusia. Jadi kalau saya highlight itu adalah kualitas dan produktivitas. Jadi sebagai contoh, saya ini mengambil analogi terkait dengan produk yang namanya pisau gitu ya. Nah, pisau itu sebenarnya itu kan awal mulanya kan dari batu ya, zaman purba gitu. Manusia menipiskan batu untuk memotong dan menusuk untuk berburu gitu ya. Nah, tetapi dari tahun ke tahun sampai perubahan beberapa tahun kemudian, itu prinsipnya sama. Pisau yang modern kemudian dengan yang batu seperti ini, itu tuh sama gunanya untuk memotong dan menusuk gitu ya. Nah, tetapi kenapa tiba-tiba bentuknya tuh berubah jadi yang macam-macam gitu. Jadi kalau kita lihat mau orang zaman dulu gitu ya, mau motong daging, kemudian memotong daging kemudian menusuk hewan atau mungkin memotong tubuhan, ininya pun sama gitu.
bentuknya itu seperti ini gitu. Tetapi kok tiba-tiba di zaman modern tiba-tiba dirancang sebuah pisau yang ada macam-macam bentuknya gitu. Kalau mau nusuk pakai yang ini, motong daging pakai ini, roti pakai ini dan sebagainya gitu. Yang tadinya cuma satu desain itu berubah jadi banyak desain gitu. Ada yang bisa nebak nggak kenapa? Ada yang bisa nebak? Ya, jadi sebenarnya dalam perjalanan umat manusia itu perkembangan teknologi itu terjadi. Perkembangan teknologi dan kebutuhan itu semakin berkembang. Jadi manusia mulai menemukan caranya untuk mengefisiensikan produk mereka gitu. Jadi sebagai contoh, karena manusia itu banyak kebutuhannya dan kemudian teknologi semakin berkembang, makanya manusia memungkinkan untuk mengubah beberapa jenis produk gitu. Jadi makanya pada saat manusia ingin, misalkan tadi itu ya, memotong daging, oh kayaknya desainnya yang bagus tuh bentuk pisaunya tuh nggak kayak gini gitu. Dia harus panjang, kemudian harus tebal gitu ya, berbeda dengan motong sayur. Nah, itu pun didukung dengan teknologi-teknologi dalam pembuatan pisau gitu. Jadi makanya seiring dengan perkembangan teknologi, itu juga produktivitas manusia juga akan semakin meningkat, dan itu mulai menyesuaikan lewat produk-produk yang mereka kembangkan gitu. Ini salah satu contoh analoginya ya. Nah, kebutuhan manusia kemunculannya dipicu oleh dua hal, kebutuhan dan kemampuan membuat. Jadi seiring dengan perkembangannya zaman, kebutuhan manusia semakin kompleks, dan disitulah manusia berusaha mencari kira-kira bagaimana cara mereka mengakomodir kebutuhan mereka gitu. Jadi itu dibantu dengan perkembangan teknologi gitu ya. Nah, realisasi menjadi benda memiliki dua tujuan utama, fungsi dan estetika. Jadi kalau bayangkan, ini tuh nggak ada estetikanya, tetapi fungsinya sama gitu. Ini pun juga sama, fungsi sama, tapi dia sudah dibalut dengan estetika gitu. Jadi kalau dalam ranah desain, kalian tidak asing lagi bahwa sebenarnya dalam ranah desain, dua ini sangat penting gitu ya. Nah sekarang kita lihat, kalau kita lihat bagannya, berkaitan dengan pasar, ini ya, dasar suatu produk dibuat di era sekarang, itu tuh terdiri dari dua, ada teknologi sama pasar. Jadi teknologi itu lebih ke mempengaruhi bagaimana manusia itu tuh membuat. Jadi membuat benda-benda yang lebih kompleks dan lebih banyak jenisnya gitu. Nah, itu dibarengi dengan kebutuhan dan keinginan manusia yang semakin kompleks tadi itu gitu. Nah, dari dua itu kemudian masuk ke dalam konsep produk dan input, itu akan menghasilkan konsep produk gitu. Nah, konsep produk ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal gitu. Jadi ada semacam tren, kemudian ada isu terkait dengan kesehatan, lingkungan, kemudian juga regulasi dan ekonomi gitu. Nah, kemudian dari situlah konsep produk itu dibuat menjadi memiliki fungsi dan estetika sebagai tujuannya gitu. Dan ini dijadikan satu dalam satu yang disebut dengan desain produk gitu. Nah, setelah pengguna disebut sebagai pasar, kemampuan membuat sebagai teknologi dan barang sebagai produk, kemudian aspek produk, tren produk dan teknologi menjadi aspek penting gitu. Jadi kaitannya dengan pasar tadi gitu. Jadi pada saat teknologi dan barang itu sudah diminati oleh manusia gitu, yang mengakomodir kebutuhan manusia, makanya bagaimana cara produk itu tuh dibuat sesuai dengan kebutuhan pasar, makanya dia harus memenuhi yaitu tren produk dan tren teknologi gitu. Jadi ibarat kayak HP gitu, kalau misalkan kalian masih menciptakan HP yang jadul gitu ya, yang QWERTY layarnya masih kuning gitu ya, masih kuning gitu, di sekarang mungkin peminatnya tidak akan banyak gitu, hanya orang-orang yang suka hobi dan sebagainya gitu. Jadi situ cukup tergambar bagaimana sebuah produk itu tuh harus memperhatikan tren dan teknologi yang dibuat gitu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam bagian ini. Jadi pendorong lahirnya teknologi itu tuh berasal dari teknologi dan pasar gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada estetika dan fungsi yang mempengaruhi. Kemudian di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi gitu. Nah, kalau ini kaitannya dengan bagaimana menciptakan sebuah desain yang baik gitu ya. Dan saya rasa teman-teman sudah pernah mempelajari ini di semester-semester lalu gitu. Jadi di sini dalam prinsip Dieter Rams itu tuh menjelaskan 10 prinsip desain yang bagus. Di antaranya harus
inovatif, kemudian harus bermanfaat gitu ya, memenuhi estetika, kemudian produk itu harus mudah dimengerti, kemudian juga harus jujur, harus bertahan lama, dan dia harus ramah lingkungan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk coba ke sejarah terbentuknya pasar. Jadi sebenarnya ini sejarah singkat gitu ya. Jadi kalau kita berkaitan dengan desain dan pasar, itu tuh sebenarnya tidak lepas dari sejarah bagaimana manusia dulu melakukan perdagangan kuno gitu ya. Lewat jalur sutra yang mungkin kalian sudah pelajari di mata kuliah sejarah dulu gitu ya, pada saat sekolah. Jadi ini cikal bakalnya manusia itu mengenal sistem barter gitu ya. Itu kan perdagangan kuno. Nah, perdagangan itu zaman dulu sebenarnya dimotivasi pada saat manusia itu tuh mulai memahami bahwa di wilayahnya dia itu tuh tidak seperti wilayah lainnya. Jadi kebutuhan di wilayah dia itu tuh harus dicukupi oleh kebutuhan manusia di wilayah lain. Jadi makanya terjadi pertukaran untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, di zaman modern pun juga sama gitu. Jadi di zaman modern kita lihat bahwa ada namanya kesenjangan teknologi, di mana teknologi itu masih didominasi oleh negara-negara di barat gitu ya. Jadi inovasi-inovasi teknologi terjadi di barat, sedangkan kita di Indonesia itu kena cipratannya gitu. Makanya kadang teknologi lebih maju di luar negeri dibanding negara kita terlambat masuk gitu ya. Nah, karena itulah kita bisa lihat realita di masyarakat. Jadi di sini ada bagan, di sini ada level teknologi, kemudian di sini ada level pengguna gitu ya. Jadi caranya kita lihat bahwa pada saat di masyarakat itu tuh ada dua jenis gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah penggunanya belum siap, tetapi teknologi ini rendah gitu ya. Jadi memang pada saat ini di sebuah masyarakat tuh memang dia belum siap untuk menggunakan teknologi gitu. Nah, kemudian kalau misalkan penggunanya belum siap menggunakan teknologi, tapi teknologinya tinggi, itu terjadi fungsi alih. Jadi mereka itu masih salah menggunakan teknologi sebagaimana semestinya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ke sini, pengguna itu sudah siap sebenarnya menerima teknologi, tetapi level teknologi di negaranya dia, di wilayahnya dia itu masih rendah. Jadi biasanya pengguna akan mengakali itu gitu. Nah, sebenarnya idealnya itu adalah yang ini ya. Jadi pada saat level teknologi tinggi, seharusnya masyarakat atau pengguna itu sudah siap gitu ya. Demikian pula juga ini ya, kalau teknologi rendah, pengguna juga belum siap gitu ya. Nah, inilah yang terjadi kesenjangan teknologi itu gitu ya. Jadi kita lihat di sini mobil listrik pakai genset ya kan? Ya karena secara teknologi kita belum siap, tapi masyarakatnya siap gitu. Kemudian ada lagi biasanya di wilayah-wilayah Afrika gitu ya. Jadi yang kekurangan air, sedangkan teknologi itu belum masuk, akhirnya mereka melakukan botol bekas gitu. Nah, fenomena di Indonesia yang tidak asing di kita ya ini ya, yang belum siap trotoar buat jualan gitu kan. Karena mereka belum paham gitu ya. Terkait dengan penggunaan trotoar, mestinya mereka hanya memperhatikan mungkin terkait dengan ekonomi sendiri gitu ya. Bagaimana mereka berjualan untuk bertahan hidup. Kemudian ini ya overload. Jadi ada belum kesiapan gitu. Jadi mungkin harga mobil pickup mahal, akhirnya pakai motor, akhirnya panjang gitu ya. Tetapi juga desain itu sebagai problem solving gitu. Jadi ini juga di wilayah Afrika sebenarnya. Jadi gimana caranya biar masyarakat sana tuh mengambil sumber air tuh tidak berat gitu ya, daripada bawa ember dua-duanya. Secara ergonomis juga susah gitu ya dan berat. Akhirnya si desainernya ini membuat ya udah digulingkan aja, digelindingkan gitu. Nah ini isinya air gitu. Gitu ya. Jadi sebagai problem solving untuk mengatasi kesenjangan tadi itu. Nah, pada akhirnya produk berorientasi pasar dapat dipengaruhi oleh yang pertama adalah desain tadi itu. Kemudian ada manufaktur, ada meliputi biaya desain, pengembangan, produksi, kualitas dan kuantitas. Kemudian yang terakhir adalah penerimaan pasar. Jadi kalau memang pada saat kita membuat desain yang berorientasi pasar, ini tuh harus diperhatikan gitu ya. Jadi terutama yang manufaktur ini ya, pada saat membuat desain kita harus memikirkan biaya-biaya dan sebagainya gitu. Kemudian juga kita harus memikirkan kira-kira desain kita itu diterima oleh pasar atau tidak gitu. Oke, mungkin begitu saja penjelasan singkat dari saya. Sekarang apakah ada pertanyaan atau yang belum mengerti? Saya mau nanya Pak. Ya, silakan Amar. Ya, halo saya Amar. Saya di sini mau tanya. Tadi kan dijelaskan bahwa
kesenjangan sosial itu terjadi di beberapa negara, termasuk Afrika. Gitu. Terus bagaimana dengan kondisi di masyarakat Indonesia sendiri dalam menerima teknologi itu? Oke, coba kita lihat di slide baliknya tadi. Oke, jadi bagaimana kalau kita lihat di Indonesia? Nah, sebelum saya jawab, coba deh saya voting dulu. Yang mengatakan masyarakat kita sudah siap dengan teknologi siapa? Angkat tangan coba. Nggak apa-apa, terbuka aja. Yang mengatakan sudah siap? Yang belum siap? Berarti kita semua belum siap ya. Ya, jadi kalau pribadi saya mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia itu terbagi jadi dua gitu. Ada masyarakat yang belum siap dan sudah siap gitu. Nah, itu pun juga sebenarnya terlepas bagaimana mereka yang pertama itu melihat ya, mengikuti teknologi, kemudian mungkin orangnya tuh up to date. Apalagi sekarang di era era informasi internet, orang bisa gampang mencari informasi gitu melalui dengan teknologi-teknologi yang lagi tren terkini. Kemudian juga kalau misalkan kalian beli online gitu ya, beli online sekarang kalian bisa gampang memesan barang-barang produk itu dari luar gitu, luar negeri didatangkan gitu. Tetapi kan itu tidak akan terjadi pada saat mungkin maaf kata di masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah gitu, yang dimana mereka masih terbatas secara ekonomi gitu. Jadi ya mau nggak mau mereka hanya mengikuti ala kadarnya gitu. Jadi ya itu tadi, kalau menurut saya di Indonesia masih terbagi jadi dua gitu. Ya mungkin persentasenya mungkin menengah ke bawah gitu, dan itu harus dibuktikan lewat jurnal gitu. Gitu ya, Amar. Siap. Oke, pertanyaan bagus. Ada lagi? Oke, Pak. Ya. Apakah motivasi seseorang mampu mempengaruhi bagaimana orang tersebut menentukan untuk membeli sebuah barang? Oke. Nah, motivasi ya. Motivasi seseorang dalam menentukan dan membeli sebuah barang. Jadi kalau kita ngomong motivasi, itu tuh kan kita harus tahu tuh sebenarnya motivasi itu apa dulu tuh. Jadi motivasi itu kan semacam dorongan dari diri kita ya untuk ibaratnya mencapai sebuah tujuan atau yang sesuatu yang kita inginkan gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong motivasi itu tuh lebih kompleks. Jadi sebagai contoh, pada saat teman-teman memilih sebuah barang gitu ya. Misalkan HP lah. HP kan ada banyak tuh. Ada banyak merek gitu. Tetapi teman-teman tuh memikirkan, apakah saya akan membeli HP yang hanya untuk SMS, chat, buka medsos, ataukah saya ingin membeli HP yang itu tuh menunjukkan kelas sosial saya gitu. Jadi saya rasa motivasi itu tuh juga sangat mempengaruhi gitu. Jadi bagaimana seseorang yang dia secara misalkan kelas sosialnya menengah ke atas gitu ya. Dia pengen, saya pengen punya HP nih, tapi nggak cuman bisa nelpon, chat dan sebagainya gitu. Saya harus tahu bahwa saya pengen beli HP yang itu tuh melambangkan kelas sosial saya gitu. Makanya dibeli HP yang mahal gitu ya. Kemudian itu juga bisa terjadi dalam bentuk lain, misalkan mobil, rumah. Jadi makanya kita suka dibingungkan dengan, kenapa sih orang beli barang-barang mewah gitu. Nah itu kan ada motivasi situ. Ada semacam faktor eksternal yang itu tuh sangat kompleks dan panjang untuk dijelaskan, dan itu bisa menjadi pembahasan sendiri gitu. Begitu Arifka? Oke. Ya, terima kasih. Ada lagi? Oke. Sebagai penutup kelas hari ini, saya akan memberikan tugas. Jadi silakan tugas ini bisa dipersiapkan minggu depan. Jadi perintahnya adalah yang pertama, silakan kalian tentukan jenis produk dari brand atau merek yang telah dipilih gitu ya. Yang kedua, kalau misalkan kalian milih brand atau merek ini sama, pilihlah jenis produk yang berbeda. Jadi ini sebenarnya tugas kelompok, tetapi nanti analisisnya individu gitu. Nah, kemudian kalau misalkan kalian sudah milih produk yang sama, silakan lakukan studi komparasi. Jadi minimal 3 produk kompetitor yang sejenis gitu ya. Nah, aspek yang dibandingkan itu bisa bebas. Jadi kalau semakin banyak itu semakin baik gitu. Kemudian analisis produknya. Jadi bukan brandnya ya, tapi produknya. Jadi kalau misalkan kalian pilih brand Eiger itu kan ada banyak ya, sepatu, tas, baju gitu ya. Jadi silakan kalian pilih salah satu dari itu, mau tas, baju atau alat sepatu gitu ya. Itu dengan metode SWOT. Kemudian buat kesimpulan yang terakhir. Nah,
silakan dikerjakan dalam kertas A4, dicetak, kemudian format penulisan bebas. Nah, analisis dilakukan secara individu ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian penentuan brand atau merek itu dapat berkelompok. Begitu. Jadi mulai sekarang kita sudah mulai melakukan tugas terstruktur sampai nanti UTS dan UAS. Kalian nanti akhirnya akan menghasilkan sebuah produk yang berdasarkan riset pasar. Dan jangan lupa cetak lembar asistensi untuk progres penilaian. Gitu? Apakah sudah jelas? Jelas. Oke, mungkin cukup sekian hari ini materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Kita ketemu di minggu depan. Terima kasih, Ya. Pak. Ya. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan pembelajaran untuk mata kuliah Studio Desain Produk Studi Pasar yang saya ampuh untuk mahasiswa Prodi S1 Desain Produk Direktorat Kampus Kabupaten Banyumas Universitas Telkom.